Halo guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini gue kembali akan menemani kalian dengan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul Consecration atau Pengkudusan. Film yang sedikit agak rumit dengan plot twistnya, yang terkadang kita yang menontonnya harus sedikit menguras otak untuk berpikir. Nah, di sini gue akan mencoba untuk merangkumnya agar bisa dengan mudah dimengerti oleh kalian. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Grace. Di apartemen Grace hanya tinggal seorang diri. Belum diketahui asal-usul dan di mana keluarga Grace sekarang. Di kamar, lampu yang tiba-tiba saja mati. Dan saat dia akan memeriksa, Grace mendengar ada suara-suara seperti ada orang lain di dalam apartemennya. Secara kebetulan Grace melihat foto dia dengan adiknya saat mereka masih kecil. Namun anehnya foto itu kini sudah ada percikan darah. Terlihat di belakang Grace ada sesosok wanita dengan menggunakan pakaian biarawati. Sesosok itu langsung menghilang di saat Grace melihat ke arah belakang. Hello? Tak lama terdengar suara telepon berbunyi. Panggilan telepon dari pihak kepolisian yang memberitahukan kalau Michael, adiknya Grace, ditemukan sudah tewas di sebuah gereja tua yang ada di Skotlandia. Polisi masih menduga tewasnya Michael karena bundir. Polisi meminta Grace untuk segera datang ke Skotlandia. Sedikit bercerita latar belakang dari keluarga Grace. Dalam keluarga Grace yang tersisa tinggal hanya dia dengan Michael. Sementara ibunya sudah meninggal dunia dan ayah Grace yang kini sedang dipenjara. Singkatnya, sesampainya Grace di Skotlandia, Grace bertemu dengan seorang detektif bernama Harris. Harris yang kini menangani kasus soal kematian Michael. Setelah pertemuan itu, Grace meminta kalau dia ingin melihat jasad Michael. Dalam perjalanan menuju ke biara di mana jasad Michael kini berada, Harris memberitahukan kronologis kejadian Michael saat tewas bundir. Dari hasil pemeriksaan dan beberapa informasi yang sudah didapatkan, insiden tersebut melibatkan seorang pastor yang datang dari Roma untuk berkunjung ke biara. Pastor itu ditemukan tewas di biara dengan luka tusukan di tubuhnya. Sementara Michael, adiknya Grace, ditemukan tewas di gereja tua dekat dengan pesisir pantai. Dugaan sementara Michael membunuh pastor itu di biara, lalu dia mengakhiri hidupnya di gereja tua. Grace tidak percaya kalau Michael yang membunuh pastor. Grace tahu siapa Michael, tidak mungkin adiknya melakukan hal tersebut. Di sini diketahui juga kalau ternyata Grace sendiri sudah lama tak pernah berjumpa dengan adiknya. Dan tibalah Grace dengan Harris di sebuah biara. Mereka langsung dipertemukan dengan kepala biarawati. Sekedar catatan saja, Grace ini adalah seorang yang bebas. Dia sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya agama. Kepala biarawati sangat menyesalkan atas kematian Michael. Michael dikenal sebagai seorang pastor yang baik dan juga sangat penyayang. Namun disayangkan godaan setan berhasil menyesatkan Michael hingga dia masuk ke dalam cengkraman iblis. Kepala biarawati tahu kalau yang dilakukan oleh Michael dengan membunuh pastor Carol bukan atas kemauannya, melainkan ada campur tangan setan di dalamnya. Kepala biarawati adalah saksi hidup saat Michael terjun ke jurang. Grace masuk ke kamar mayat untuk melihat jasad adiknya. Tak diduga, justru dia melihat penampakan arwah Michael ada di sana. Michael hanya berkata kepada Grace, terlalu bahaya jika Grace berada di sini. Lalu di saat itu, Grace langsung terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tak lama datang seorang pastor Romero yang melihat keadaan Grace sekarang. Pastor Romero adalah pastor kiriman dari Vatikan. Dia datang untuk mencari tahu tragedi yang terjadi di biara. Karena kondisi keadaan Grace yang belum stabil, suster meminta Grace harus banyak istirahat dan meminta kepada pastor untuk jangan mengganggunya terlebih dahulu. Di sini kita diperlihatkan kepada zaman dahulu kala, di mana ada seorang wanita bertopeng dengan dikelilingi anak-anak yang menyembahnya.
Kerumunan itu bubar setelah datang para pasukan militer pemerintah yang memburu mereka. Beberapa waktu kemudian, Romero membawa Grace kembali ke reruntuhan gereja tua itu. Sebenarnya gereja ini dibangun di atas tanah miliknya Vatikan. Gereja ini juga disebut tempat pembersihan dosa bagi orang-orang. Romero menunjukkan sebuah simbol salib, di mana itu adalah titik awal dalam melakukan ritual pembersihan dosa. Romero juga menunjukkan tata cara di mana ritual itu dilakukan. Setiap langkah mundur yang diawali dari simbol itu akan menggugurkan dosa-dosa seseorang. Semakin banyak melangkah mundur, akan semakin bersih dari dosa-dosa. Bisa kita simpulkan, itulah yang dilakukan Michael dari kematiannya setelah dia membunuh Pastor Carroll. Tapi kasus kematian Michael dan Pastor Carroll masih belum jelas kebenarannya. Polisi juga masih menyelidikinya, motif dari semua tragedi di biara. Begitupun sekarang Grace ingin tahu kejadian yang sebenarnya karena dia yakin kalau Michael tidak mungkin melakukan pembunuhan. Untuk sementara waktu Grace akan tinggal di biara. Dia ditempatkan di bekas kamarnya Michael. Pastor Romero sengaja menempatkan Grace di kamar Michael karena di sana ada sebuah kotak yang berisikan sebuah buku harian Michael. Sebagai kakak dari Michael, mungkin saja Grace bisa memahami apa yang dulu ditulis oleh Michael di dalam buku tersebut. Dan jika Grace mendapatkan petunjuk, Romero meminta agar Grace memberitahukan kepada dirinya. Grace lalu mencoba untuk membuka buku tersebut dan terlihat di sana hanya ada tulisan-tulisan aneh yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Tapi ternyata Grace bisa menerjemahkan tulisan yang ada di dalam buku itu. Dan terungkap fakta kalau Grace sebenarnya adalah anak yang diadopsi. Di tulisan itu juga mengungkapkan Grace mempunyai kelebihan, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Dari sejak kecil, Grace sudah menjadi orang yang istimewa. Sesaat Grace langsung teringat kepada kejadian di masa lalu saat dia masih kecil. Dari masa ke masa, Grace hidup hanya diadopsi oleh keluarga orang lain. Sampai pada saat ini, tidak diketahui siapa orang tua Grace yang asli. Ibu dan ayah angkat Grace sebelumnya tewas saat terjadi badai besar yang menerpa rumah mereka. Dan ajaibnya, hanya Grace yang berhasil selamat dan masih hidup sampai dengan sekarang. Sementara di lain sisi, perdebatan terjadi antara Romero dengan kepala biarawati. Romero ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa ada kasus pembunuhan kepada Pastor Carroll. Para biarawati mengatakan apa adanya, kalau kematian Pastor Carroll karena dibunuh oleh setan. Pernyataan tersebut jelas tidak masuk di akal, apalagi sekarang kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian. Butuh penjelasan yang bisa diterima oleh akal manusia. Kepala biarawati berbalik bertanya, kenapa Romero malah memberikan buku harian Michael itu kepada Grace. Di sini ternyata kepala biarawati itu sudah menduga dari sejak kedatangan Grace ke biara, kalau di dalam diri Grace terdapat iblis yang menyertainya. Di dalam buku itu dikatakan kegelapan akan datang dalam kehidupan kita, namun dia akan menyamar menjadi seperti keajaiban. Di saat itu Grace mendengar ada suara jeritan seorang perempuan. Dia pun berlari mencoba untuk melihat apa yang terjadi. Grace mengikuti arah kemana biarawati itu pergi. Dan sampailah dia di sebuah ruangan. Namun tak diduga, Meg, salah satu biarawati, terlihat sedang melukai tangannya dengan pisau. Di saat bersamaan dia juga dikagetkan dengan keberadaan Meg sudah ada di belakang. Apa yang Grace lihat tadi hanyalah halusinasi. Pada kenyataannya Meg dalam keadaan baik-baik saja. Grace meminta tolong kepada Meg untuk dia bisa meminjamkan teleponnya karena Grace ingin menghubungi seseorang. Namun saat itu kepala biarawati datang menemui Grace. Kepala biarawati sudah tahu dan menanyakan apa yang sudah dilihat Grace barusan. Grace sendiri belum yakin dengan keanehan kepada dirinya. Dia masih menyangkal kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Kepala biarawati itu mengatakan kepada Grace kalau yang dilihat oleh Grace itu adalah kenangan masa lalu dan juga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sempat membuat Grace terkejut dengan apa yang dikatakan oleh biarawati. Namun Grace sama sekali tidak memperdulikannya. Grace lalu mendatangi Romero. Dari buku yang ditinggalkan oleh Michael mengungkapkan kalau ternyata gereja ini dulunya pernah mengadopsi mereka saat Grace dan Michael masih kecil.
Namun Grace sama sekali tidak pernah mengingatnya, dan mungkin itulah alasan kenapa Michael datang ke gereja ini. Romero sendiri tidak tahu soal cerita tersebut, namun yang dia tahu dari kepala biarawati kalau kedatangan Michael ke gereja karena mencari sebuah pusaka. Diceritakan dulunya gereja ini adalah tempat penyimpanan sebuah pusaka, namun terjadi bencana gempa pada tahun 1993 hingga ruangan tempat penyimpanan pusaka itu terkubur oleh reruntuhan. Jujur saja sebenarnya Romero senang pusaka itu terkubur karena sebelumnya banyak orang yang memburu pusaka tersebut. Beberapa saat kemudian gereja yang tiba-tiba sepi. Di salah satu ruangan, Grace melihat ada sebuah pintu kamar yang terbuka. Merasa penasaran, dia mencoba memasukinya. Ternyata itu adalah pintu yang menuju ke ruangan bawah tanah. Di sana dia melihat ada sebuah papan tergeletak. Grace yang curiga memegang papan tersebut dan seketika dia diperlihatkan pada kejadian di masa lalu, di mana saat Michael sedang disiksa. Di sini akhirnya terungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Michael dan Pastor Carol. Pastor Carol menyiksa Michael karena mereka menginginkan pusaka itu. Namun Michael yang tidak tahu di mana keberadaan pusakanya, justru Carol malah menyuruh para suster menaiki papan untuk menindih Michael. Di sini juga terbongkar dalang dari semuanya itu ternyata dilakukan oleh kepala biarawati itu sendiri. Mereka mengincar pusaka tersebut. Tak berselang lama datang seorang biarawati lainnya, dan tak diduga dia malah yang akan menyerang Grace. Namun anehnya dia yang akan menikam Grace, justru pisau itu malah menyerang balik kepada dirinya sendiri. Dari insiden tewasnya biarawati, kini Grace pun harus diperiksa oleh Haris. Tapi justru di sini Grace mendapatkan jawaban dari semua kejadian yang sebenarnya terjadi di gereja itu. Tujuan utama Michael datang ke gereja sedang dalam pencarian mencari pusaka yang hilang. Pusaka itu sangat penting dan juga sangat kuat. Kepala biarawati dan Pastor Carol memanfaatkan Michael untuk menemukan pusaka tersebut. Namun sayangnya Michael gagal menemukan pusaka yang mereka cari. Dan sekarang mereka sengaja memanfaatkan Grace untuk membantu mereka menemukan pusaka itu kembali. Haris belum bisa menjadikan cerita dari Grace sebagai bukti untuk membuktikan kejahatan kepala biarawati. Setelah selesai Haris menanyakan beberapa pertanyaan, saat itu Grace diizinkan untuk kembali pulang. Haris kembali menginterogasi kepala biarawati. Haris sempat menyinggung soal pusaka yang hilang. Lalu akhirnya kepala biarawati itu mengatakan kalau sebenarnya pusaka yang mereka cari sudah ditemukan. Pusaka yang mereka cari bukanlah sebuah benda, melainkan seorang manusia. Dan pusaka yang biarawati maksud adalah Grace. Grace adalah wanita yang istimewa, sekaligus wanita yang sangat berbahaya. Dia mempunyai kekuatan luar biasa yang Grace sendiri tidak menyadarinya. Grace kembali ke gereja, namun gereja yang tampak sepi tanpa ada satu orang pun di sana. Di halaman gereja, dia bertemu dengan Meg, salah satu biarawati yang sedang berdoa. Dari doa biarawati kepada Bunda Maria, biarawati itu diberitahu kalau Grace adalah seseorang yang akan menghancurkan mereka. Lalu datang biarawati lainnya yang akan menikam Grace dari arah belakang. Namun tiba-tiba tangan biarawati itu seperti ada yang menahannya. Grace mengejar Meg yang berlari. Dia masuk ke ruangan itu kembali, di mana kondisi saat ini pernah terlihat oleh Grace sebelumnya. Grace mencoba untuk menolong Meg yang sudah terluka parah. Namun di dalam sebuah cermin, dia melihat perwujudan dia sendiri. Iblis yang menyerupai perwujudan dari Grace mendekatinya, lalu pergi begitu saja. Dan di sini akhirnya Grace sadar kalau ternyata memang benar selama ini ada iblis yang menyertai dirinya. Dia juga tahu kalau kejadian Meg saat ini sebelumnya pernah dia lihat. Dia kembali masuk ke dalam gereja dan ternyata Pastor Romero pun sudah tahu siapa Grace sebenarnya. Dan kini dia bersama para biarawati sudah menunggu kedatangan Grace. Grace sangat menyesal dengan dirinya sendiri. Dia merasa kalau dirinya sudah dikutuk.
Banyak hal yang sudah Grace lihat dan sekarang dia tidak mampu menghentikan semuanya itu. Grace meminta tolong kepada Romero untuk menghentikan iblis yang ada pada dirinya. Grace ingin hidup normal seperti orang lain pada umumnya. Dengan senang hati, Romero akan membantu Grace. Dia mengajak Grace dalam ritual acara pengkudusan. Dengan pengkudusan itu, Grace akan dimurnikan kembali. Dia dibantu oleh para biarawati lainnya, digotong lalu dibawa ke sebuah kuburan yang masih tertutup. Blessed, Michael Arcangel, snares of the devil. May God restrain her. Grace diminta untuk memasuki kuburan tersebut, di mana itu adalah sebuah ruangan bawah tanah. Grace harus berada di sana untuk selama-lamanya karena kekuatan yang dimiliki Grace adalah ancaman bagi Kristus. Sesaat Grace diperlihatkan kembali ke masa lalu. Kejadian ini sudah pernah dialami saat dia masih kecil. Preserved forever in God's seal the crypt. Dan saat para biarawati yang akan menutup kembali penutupnya, tiba-tiba terlihat di atas salah satu simbol salib terlepas dan memujam ke arah Pastor Romero. Grace keluar kembali. Dia yang mengetahui niat Romero yang akan menahannya di kuburan itu. Tak ada pilihan lain bagi Romero, hanya cara itu yang bisa menghentikan Grace. Karena Grace adalah kegelapan yang menyamar menjadi cahaya. Itulah alasan kenapa Grace benci dengan yang namanya agama. Grace akhirnya sadar, lalu dia mendatangi gereja tua itu kembali untuk meminta ampunan kepada Tuhan. Tata cara yang sama seperti yang pernah dipraktekkan Romero. Berjalan mundur dan akhirnya dia akan terjatuh ke dalam jurang. Namun di saat bersamaan, Haris datang dan mencoba untuk memujuk Grace agar Grace tidak melakukannya. Tapi Grace sudah tidak ada pilihan lain. Hanya ini yang bisa menghentikan dirinya. Memang luar biasa kekuatan yang dimiliki oleh Grace. Dia bisa melihat ke masa lalu dan dia juga bisa melihat ke masa depan. Yang mendatangi Grace di apartemen itu adalah Grace sendiri dan menyentuh foto hingga meninggalkan bekas darah. Dan yang membunuh dan melukai para biarawati adalah Grace sendiri. Kita juga diperlihatkan Grace datang menemui Michael saat dia yang akan menjatuhkan dirinya ke jurang. Haris mengantarkan kepala biarawati kembali ke gereja dan menceritakan soal Grace yang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang. Namun kepala biarawati berkata kalau Grace tidak akan mati. Grace akan menggunakan kekuatannya itu kembali. Kepala biarawati tak tinggal diam. Selama Grace masih ada, itu akan menjadi ancaman bagi Kristus. Dia datang mencari Grace, bermaksud ingin menghabisinya. Namun dengan sangat mudah, Grace menghindari serangan tersebut. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jujur, film ini tuh rumit dan ribet. Jadi sebenarnya Grace ini sudah ada sejak pada zaman dahulu kala, di mana dia adalah anak yang diburu oleh para pasukan militer. Kekuatan yang dimiliki Grace tidak akan menjadikan Grace tua. Dia akan terus muda dan terus akan melakukan kejahatan sampai ada seseorang yang menghentikan dirinya.